Swastiastu, Namo Buddhaya, dalam kebajikan untuk tapi pun. Kami dari DPS 10 ingin mengedukasi masyarakat tentang obesitas. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Rifka Amalia. Aku Falisa. Aku Indah. Kami dari mahasiswa baru kedokteran. Nah, kira-kira Bapaknya berkenan nggak ya untuk kita tanya-tanya dan kita jelaskan tentang obesitas? Oke, saya berkenan. Oh iya. Tapi sebelumnya Bapak kira-kira tahu nggak sih definisi obesitas itu apa? Sepemahaman saya, obesitas itu adalah kelebihan berat badan saja yang saya tahu. Jadi kita di sini izin menjelaskan lebih rinci ya Pak ya. Nah, obesitas itu merupakan kegemukan, biasanya disebut sama orang atau gemuk. Nah, kegemukan itu merupakan suatu penyakit atau kelainan yang ditandai dengan penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Gitu. Nah, hal itu juga dapat terjadi itu karena antara energi yang masuk dengan energi yang keluar tuh nggak sama Pak. Misalnya Bapak, maaf nih ya, makannya mungkin berlebihan, tapi Bapak mungkin jarang olahraga atau gimana. Nah, karena itu jadinya adanya penimbunan lemak tuh Pak. Nah Pak, obesitas itu peningkatan berat badan secara berlebihan. Nah, obesitas itu juga bisa dilihat kayak cuma secara fisik aja. Terus juga obesitas tuh kayak meningkat terus gitu Pak. Dan itu nggak cuma di negara maju aja, tapi juga di negara berkembang. Iya sih, saya bahkan di beberapa tempat kalau saya lagi kumpul nih samping-sampingan, kadang-kadang ada yang suka ngomong, Pak, napasmu ngos-ngosan. Padahal saya nggak punya penyakit asma gitu nggak saya. Tapi karena memang mungkin karena kelebihan berat badan, itu tadi mengakibatkan penyempitan barangkali ya gitu. Iya, ada penyempitan. Itu sih selama ini. Oke, Ibu, perkenalkan nama kami. Saya Tasya Putri Rahmadani. Saya Nadia Sinatma. Saya Nazul Khairi. Dan kami ingin menjelaskan gejala obesitas. Oke. Jadi sebelumnya Ibu udah tahu belum gejalanya itu apa-apa aja? Belum tahu. Nah, pas banget nih. Kami ingin menjelaskan gejalanya menurut dari jurnal yang sudah kami baca. Oke. Yang pertama nih, Bu, ada berat badan yang jauh di atas normal. Ibu ini termasuk nggak? Nah, itu Ibu harus cek setiap mungkin 2 minggu sekali untuk melihat kalau misalnya berat badannya naik atau tetap biasa aja. Yang kedua, ada penumpukan lemak pada bagian perut, pinggul, dan paha. Nah, itu Ibu harus diukur juga. Kalau misalnya ini menurut Ibu lebar, harus lebih ini lagi Bu, dikecilkan lagi karena nanti dampaknya juga sangat mengerikan. Gejala selanjutnya itu ada kelelahan dan juga kesulitan bergerak. Kalau punya berat badan yang berlebih itu kan pasti beban yang dibawa itu bakalan lebih berat dibanding orang normalnya. Biasanya cuma 50, sekarang udah hampir 80. Nah iya, itu Ibu bakalan ngerasa pasti jalan aja itu udah lelah, naik tangga itu pasti udah lelah kan Bu. Terus ada sesak napas saat melakukan aktivitas yang ringan, kayak jalan bentar gitu. Dibanding orang yang punya berat badan yang normal, itu pasti bakalan lebih beda napasnya. Berat napasnya itu beda. Terus otot yang penderita obesitas, yang punya berat badan berlebih itu bakalan lebih butuh banyak energi yang dikeluarin dibanding berat badan yang normal. Gitu Ibu. Jadi di sini ini Bu ada nyeri sendi dan otot. Jadi kenapa ini tuh bisa terjadi? Karena berat badan yang berlebihan itu nambah beban otot kita. Jadi kita harus mewaspadai ini kalau misalkan udah mulai nyeri-nyeri gitu. Soalnya gampang pegel gitu kalau obesitas gitu. Kalau kecapean, kelelahan gitu. Iya. Terus yang terakhir kita di sini ada gejalanya yaitu masalah kulit. Karena kan obesitas itu menyebabkan kulit kita tuh jadi ada lipatan-lipatannya gitu ya Bu. Nah ini nih bisa menyebabkan kulit kita lembab. Jadi itu bisa jadi sarang buat bakteri sama jamur. Jadi bahaya banget Bu. Tanda-tandanya itu ada kayak
stretch mark itu juga tanda-tandanya. Halo Dek. Perkenalkan, nama aku Haura. Nama aku Aisyah. Aku Aila. Nah, kita dari mahasiswa Unila Fakultas Kedokteran. Di sini mau izin edukasi kamu. Sebelumnya, kamu tahu nggak sih penyebab atau kayak faktor-faktor penyebab obesitas gitu? Gak tahu. Nggak tahu ya. Jadi di sini kita mau ngejelasin nih. Jadi dia tuh ada 3 poin. Yang pertama itu adanya kurangnya aktivitas fisik. Jadi tuh kurangnya aktivitas fisik itu kayak kan sekarang ini kan banyak ya yang makannya nih banyak banget tapi geraknya tuh cuma sedikit. Nah dari situ tuh bisa jadi awal penyebab obesitas bisa terjadi. Terus juga sekarang kan kalau misal kita mau pesen-pesen gitu kan gampang ya deliverynya. Nah itu tuh bikin orang-orang jadi makin males buat bergerak dan milih buat stay di rumah aja. Nah terus untuk poin kedua tuh ada genetik. Nah, kalau genetik ini tuh dia dibagi jadi 3. Yang pertama itu usia. Jadi semakin kamu bertambah usia, metabolisme rate-nya itu tuh bakal semakin lambat. Metabolisme rate itu jadi kayak proses pencernaan makanannya gitu loh untuk keluar lagi. Jadi nanti dia semakin lambat. Otomatis kalau kamu bertambah usia tapi pola makan kamu itu nggak berubah atau tetap sama, tapi metabolismenya merambat, jadi itu kan nanti jadinya lemak. Nah, itu bisa jadi faktor obesitas. Terus yang kedua itu juga ada tentang gender. Wanita itu lebih kemungkinannya lebih besar untuk terkena obesitas karena metabolisme rate-nya perempuan daripada laki-laki itu lebih lambat. Nah, yang ketiga itu yang terakhir itu tentang keturunan dari orang tua. Jadi untuk yang salah satunya aja, ibu atau ayahnya aja yang obesitas, itu kemungkinan 40% sampai 50% kena obesitas. Tapi kalau dua-duanya obesitas, anaknya itu nanti mempunyai kemungkinan 70 sampai 80% obesitas juga karena keturunan genetik. Nah, selanjutnya itu ada pola hidup yang tidak sehat. Nah, buat poin yang terakhir ini, itu pola hidup yang kurang sehat. Contohnya itu bisa dari makanan. Nah, kalau jajanan-jajanan gitu kan banyak yang berminyak ya, kayak gorengan, itu bisa bikin ini obesitas. Terus juga dari makanan yang tinggi gulanya, kayak permen-permen. Terus juga makanan yang tinggi lemaknya, itu bisa jadi obesitas. Terus juga bisa dari faktor stres. Kalau misalnya kamu lagi stres nih, itu biasanya pola makanan itu berubah. Jadi tuh pengen nyemil gitu, pengen nyemil terus. Nyemilnya itu makanan yang manis-manis, yang berlemak-lemak karena itu stres, jadi metabolismenya berubah. Sebelumnya dengan kakak siapa ya? Aku Putri Nazwa Rashida. Aku Safitri. Sebelumnya kakak tahu nggak sih kalau ada dampak dari penyakit atau kelainan obesitas? Tahu? Oh, tahu. Iya. Tapi izin kita jelasin ya beberapa dampak yang ada. Nah, ini beberapa penyakit yang bisa dialami oleh orang yang menderita obesitas. Nah, salah satunya itu ada penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, ini tuh biasanya tekanan darahnya itu di atas 120/80, Kak. Nah, terus tuh ada gejalanya kayak seperti nyeri di belakang kepala, kemudian ada kemerahan di bagian muka dan leher, dan juga ada nyeri di dada. Nah, terus kita juga ada penyakit, ini nih Kak, penyakit ginjal. Kakak tahu nggak penyakit ginjal? Iya. Nah, itu tuh biasanya gara-gara ada gangguan fungsi dalam ginjalnya. Nah, bisa dideritain orang diabetes, Kak. Nah, itu salah satunya tuh dari gejalanya tuh urinnya. Bisa dilihat dari kekeruhannya, sering buang air kecilnya, seperti itu. Terus yang ketiga itu ada kesulitan bernapas, Kak. Jadi kalau misalnya seorang tuh kelebihan berat badan, dia akan kesulitan bernapas. Terus salah satu gejalanya itu, salah satu penyakitnya itu ada namanya sleep apnea. Jadi dia tuh berhenti bernapas ketika tidur karena kelebihan berat badan. Terus yang terakhir itu resiko kanker tertentu. Jadi kalau misalnya resiko kanker payudara itu malah lebih tinggi di obesitas ini karena dia mengalami perubahan dalam tubuh yang tidak baik. Terus dia juga hormonnya berubah. Jadi makanya kanker payudara itu lebih tinggi resikonya kalau misalnya untuk orang obesitas. Dampak lainnya ya Kak, itu ada diabetes tipe 2 tuh. Nah, tipe 2 itu kondisi kronis yang tandai dengan kadar gulanya itu rendah. Nah, diakibatkan karena tubuh itu tidak mampu menggunakan insulin secara efektif itu atau tidak memproduksi cukup insulin. Nah, yang dampak lainnya yang terakhir itu ada penyakit jantung dan stroke. Nah, penyakit jantung sama stroke ini dua-duanya bahaya nih karena itu termasuk kelompok penyakit kardiovaskular. Nah, penyakit kardiovaskular apa? Yang mempengaruhi jantung dan pembuluh darah. Nah, stroke itu diakibatkan karena terjadinya ketika aliran darah itu nggak mampu memompa ke otak gitu. Jadi semua fungsi dalam anggota tubuh lainnya itu mati.
Jadi kami sebelumnya pernah dulu Pak, kami ini dari mahasiswa Fakultas Kedokteran tahun 2025. Saya Sandi. Saya Iqbal. Jadi di sini ada obesitas nih. Kami mau menjelaskan sedikit tentang cara pencegahannya nih Pak. Nah, di sini yang pertama ada rajin beraktivitas dan berolahraga gitu Pak. Jadi kan kalau misalnya kita mahasiswa nih sering nih jalan, tapi kan kalau misalnya kayak udah balik kampus nih, udah males gitu mungkin ya Pak ya, apalagi kalau habis aktivitas Pak. Nah tapi sebisa mungkin itu perharinya 10.000 langkah yang dianjurkan gitu Pak. Tapi kalau nggak kuat juga bisa jadi dengan yang penting nggak duduk diem aja gitu atau leha-leha gitu. Sebisa mungkin agak aktif itu salah satu pencegahannya Pak. Lanjut Bal. Yang kedua itu ada menjaga pola makan Pak. Jadi kita tuh harus makan sesuai kalori yang dibutuhkan. Jadi kalori yang masuk itu nggak boleh lebih dari kalori yang keluar hariannya. Dan juga diperhatikan nutrisinya, mulai dari karbohidratnya, proteinnya. Jadi 4 sehat 5 sempurna lah untuk pola makannya. Dan nggak boleh juga makan junk food gitu kayak misalkan habis makan nasi minumnya es teh. Itu sebenarnya nggak boleh Pak. Terus yang ketiga tuh ada menghindarkan kebiasaan begadang dan tidur yang cukup. Nah, Bapak sering begadang nggak Pak? Aduh. Enggak juga sih. Alhamdulillah bagus Pak. Mantap. Soalnya karena begadang tuh merupakan faktor penyebab obesitas Pak. Jadi ketika begadang tuh kan kita kadang kayak tiba-tiba lapar karena butuh energi lebih. Jadi kadang masak Indomie atau nyeplok telur, nyari nasi goreng gitu kan. Jadi nanti akan melebihi kapasitas kalori harian kita. Ya, terus juga Pak, salah satu fakta menariknya nih, sebenarnya tubuh kita itu kalau misalnya tidur pas malam sama tidur pas siang itu beda Pak. Jadi tubuh kita itu otomatis kalau malam itu lebih bagus regenerasinya. Makanya kalau kita tidurnya tepat waktu, besok paginya bangunnya lebih seger itu. Walaupun misal kita balik nih, kita malamnya nggak tidur, siangnya tidur, itu bakal beda Pak. Karena tubuh ini udah ada otomatisnya gitu, udah ada sinyalnya gitu, seperti itu Pak. Nah, kira-kira dari definisi yang kita jelaskan, Bapaknya ada pertanyaan dulu nggak ya tentang pengertiannya dulu deh, gitu. Iya, secara dari paparan adik-adik sekalian saya paham sih. Dan memang dari Adik Indah tadi, apa yang disampaikan Adik Indah ini memang betul-betul terjadi sama saya. Saya ini banyak makan, tapi nggak banyak gerak gitu loh. Barangkali dari mbak-mbaknya ada masukan. Ya mungkin bisa dengan melakukan olahraga ya Pak. Salah satu contohnya mungkin yang bisa dilakukan mungkin jalan jogging pagi atau sore gitu Pak. Atau mungkin mengurangi makan gitu. Tapi mungkin nggak usah terlalu yang ekstrim gitu ya Pak. Nanti apa yang dimakan sesuai dengan apa yang dikeluarkan, energi yang masuk sesuai dengan energi yang keluar. Kira-kira Ibu ada pertanyaan atau bagaimana? Oh, pertanyaannya bagaimana bisa menurunkan berat badan itu? Nah, pertanyaan yang bagus banget nih Bu. Pertama, pola hidup yang sehat Bu. Kembali lagi kita harus ngukur juga berat badannya batas normal apa enggak. Kalau misalnya normal, kita tetap harus menjaga pola makannya. Kalau misalnya kelebihan berat badan, mungkin kita bisa melakukan diet ataupun makan dengan makanan yang kalori seimbang. Terus Ibu kalau misalnya makan itu jangan di dekat jam tidur. Karena lambungnya bakalan bekerjanya nggak maksimal. Oh, begitu, mungkin itu yang bikin gemuk ya. Dulu Ibu nggak gemuk. Salah satu nggak gemuk. Insyaallah akan diterapkan. Mungkin boleh tanya nggak nih? Boleh banget Pak. Boleh. Kriteria obesitas itu dengan berat badan berapa tuh? Nah, kalau kriteria obesitas itu Pak ada rentangnya nih. Jadi kan tubuh itu ada body mass index gitu Pak. BMI, berat massa ideal gitu, berat tubuh ideal. Nah, itu bisa diukurnya pakai tinggi badan gitu Pak. Tinggi badan dan umur. Nah, umpama kayak saya nih 170. 170 Pak. Berat badan saya berapa? Lebih seperti saya ya Pak. 60-an. Ya, 60-an gitu Pak. Ya, sebenarnya saya juga enggak ideal Pak. Saya overweight juga kelebihan, tapi belum masuk ke obesitas. Jadi ideal, kelebihan berat badan sedikit baru obesitas. Terus untuk kalori nih, kalori itu kan banyak menimbulkan obesitas. Ya Pak. Nah sekarang bahan-bahan apa aja tuh contohnya tuh kalori itu? Yang kelebihan kalori. Silakan Bal. Contohnya itu kayak maaf Pak, goreng-gorengan gitu, yang banyak minyak-minyaknya, terus yang tinggi gula kayak es teh gitu Pak.
sebenarnya kalori itu bukannya jahat sih Pak, tapi tergantung bagaimana cara kita mengatur konsumsinya kalori itu. Karena kalau kita nggak ada kalori jadinya lemes dong Pak. Apalagi kalau misalnya kita kan mahasiswa aktif atau kayak Bapak kan kerja gitu, kalau kita kan butuh energi lebih. Kalau misalnya nggak ada kalori malah jadinya lemes nanti, jadinya pingsan deh. Iya. Udah kira-kira sekian dari kami penjelasan dan cara mengatasinya ya Pak ya. Terima kasih Kak. Dampak dari sini ya Kak. Dari penjelasan tadi, kamu jadinya udah paham kan tentang faktor dan penyebab dari obesitas itu sendiri? Sudah. Ya mohon maaf Pak kalau mengganggu waktunya, itu saja edukasi dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diwawancara dan untuk mendengarkan kami. Saya juga terima kasih buat adik-adik semua, udah dikasih masukan. Ini juga jadi pemahaman baru buat saya. Saya doakan mudah-mudahan adiknya semuanya lancar-lancar. Amin. Oke, thank you. Cukup ya? Cukup, terima kasih. Terima kasih Ibu. Iya. Sudah ini. Ya, makasih ya kita udah dapat ilmu. Ya. Makasih ya Kak. Makasih ya udah meluangkan waktunya untuk dengerin edukasi dari kami. Terima kasih sebelumnya Pak. Kasih Pak. Oke. Terima kasih telah menonton video edukasi dari kami. Kami dari DPA 10 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.